Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Selamat datang kembali di Narasi Lelap. Malam ini, kita akan melakukan perjalanan yang sangat istimewa. Perjalanan ke momen paling awal dalam sejarah penciptaan. Ke titik di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kehendaknya yang sempurna, menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Mari kita renungkan bersama, dengan hati yang tenang dan pikiran yang khusyuk, tentang keajaiban yang bernama titik nol. Tutup mata Anda perlahan, rasakan kehangatan selimut yang membungkus tubuh. Dengarkan keheningan malam ini, dan biarkan setiap kata membawa Anda ke dalam kedamaian yang dalam. Allah berfirman dalam Al-Quran, Dialah pencipta langit dan bumi. Apabila Dia berkehendak sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, Kun, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Sebelum kita memulai, mari kita renungkan sejenak. Sebelum ada langit yang luas, sebelum ada bumi yang kokoh, sebelum ada waktu yang mengalir, hanya ada Allah, yang Maha Esa, yang Maha Pertama, yang tidak memiliki permulaan. Dia adalah Al-Awwal, Al-Khaliq, Sang Pencipta segala sesuatu. Lalu dengan kehendaknya yang sempurna, Dia menciptakan, dan penciptaan itu dimulai dari sebuah titik, sebuah momen yang oleh para ilmuwan disebut titik nol. Mari kita mulai perjalanan kita. Sebelum Big Bang, tidak ada luar, karena ruang itu sendiri belum Allah ciptakan. Bayangkan, untuk sesaat, tidak ada atas, tidak ada bawah, tidak ada kiri, tidak ada kanan. Bahkan konsep arah belum memiliki makna. Konsep waktu sebelum Big Bang secara matematis tidak valid dalam teori relativitas umum. Ini mengajarkan kita sesuatu yang mendalam, bahwa waktu bukanlah sesuatu yang kekal. Waktu adalah ciptaan. Allah yang menciptakan waktu, dan Dia tidak terikat olehnya. Waktu dan ruang, menurut sains modern, bersifat terjalin, seperti benang yang ditenun menjadi kain. Para ilmuwan menyebutnya kain space-time. Ruang dan waktu tidak terpisahkan. Keduanya diciptakan bersama dalam satu momen agung oleh kehendak Allah. Tanpa materi dan energi, geometri ruang tidak memiliki bentuk. Ini seperti kanvas kosong. Stephen Hawking, ilmuwan terkenal, pernah mengibaratkan, bertanya apa yang ada sebelum Big Bang, sama dengan bertanya, apa yang ada di utara kutub utara. Pertanyaan yang tidak memiliki jawaban, karena di sanalah titik paling ujung. Namun sebagai orang beriman, kita tahu bahwa sebelum segala sesuatu, ada Allah, yang maha kekal, yang tidak memiliki permulaan. Alam semesta mungkin bermula dari sesuatu yang disebut ilmuwan, quantum vacuum. Secara teknis, ini bukan kosong, melainkan penuh dengan energi fluktuasi, energi yang bergetar, energi yang menunggu untuk dibentuk menjadi sesuatu oleh kehendak Allah. Ketiadaan absolut, nothingness dalam sains, berbeda dengan ruang hampa yang kita kenal sekarang. Ketiadaan sejati adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa kita bayangkan. Namun dari ketiadaan itulah Allah ciptakan segala sesuatu. Kun fayakun, jadilah, maka jadilah. Cahaya tidak bisa merambat di titik nol, karena medium pengantarnya belum ada. Tidak ada atom untuk dilewati, tidak ada ruang untuk disinari. Hanya kegelapan dan keheningan yang menunggu perintah ilahi. Detaran pertama alam semesta tidak menghasilkan suara yang bisa didengar telinga, melainkan riak pada gravitasi. Getaran yang sangat halus, namun sangat dahsyat. Getaran yang akan membentuk seluruh struktur alam semesta. Keheningan pada titik nol
adalah keheningan yang paling murni dalam sejarah eksistensi. Tidak ada angin, tidak ada gelombang, tidak ada gerak, hanya keheningan sempurna sebelum Allah berfirman, "Kun." Rasakan keheningan malam ini. Keheningan di sekitar Anda adalah gema dari keheningan primordial itu. Keheningan sebelum penciptaan, keheningan yang tenang, damai, dan penuh potensi. Alam semesta mungkin merupakan closed universe yang tidak memiliki batas luar, seperti permukaan bola yang bisa Anda jelajahi tanpa henti, namun tidak akan pernah menemukan tepi. Allah ciptakan alam semesta dengan desain yang sempurna, tanpa cacat, tanpa celah. Teori Hartle-Hawking menyatakan bahwa alam semesta tidak memiliki batas awal dalam waktu. Waktu melengkung, seperti permukaan bumi yang bulat. Tidak ada titik awal yang tajam, melainkan transisi yang mulus dari ketiadaan ke keberadaan atas kehendak Allah. Sebelum detik pertama, semua arah, atas, bawah, kiri, kanan, adalah identik dan menyatu. Tidak ada pembedaan, semuanya adalah satu, kesatuan sempurna, seperti tetesan air sebelum jatuh dan terpecah. Tidak ada atom, tidak ada molekul, hanya ada potensi murni. Potensi untuk menjadi galaksi, untuk menjadi bintang, untuk menjadi planet, untuk menjadi Anda. Semua potensi itu tersimpan dalam titik nol, menunggu perintah Allah untuk terwujud. Ruang tidak mengembang ke dalam sesuatu. Ruang menciptakan dirinya sendiri saat ia meluas. Ini adalah konsep yang sulit dipahami. Namun begitulah cara Allah merancang penciptaannya. Ruang tumbuh dari dalam, seperti roti yang mengembang, menciptakan lebih banyak ruang, di mana sebelumnya tidak ada. Geometri alam semesta pada titik nol mungkin berbentuk bola 4 dimensi yang sempurna. Sempurna dalam simetrinya, sempurna dalam keteraturannya. Kesempurnaan yang hanya bisa datang dari Sang Maha Sempurna, Allah Al-Kamal. Energi gelap yang saat ini mendorong alam semesta untuk terus mengembang, mungkin sudah bersembunyi dalam potensi titik nol tersebut, tersimpan sebagai benih yang akan tumbuh dan mengubah nasib alam semesta di masa depan yang sangat jauh. Matematika adalah satu-satunya bahasa yang bisa mendeskripsikan kondisi tanpa waktu ini. Angka-angka, persamaan-persamaan, simbol-simbol adalah cara manusia mencoba memahami apa yang Allah ciptakan. Namun matematika pun memiliki batas. Di luar batas itu, hanya ada iman. Alam semesta dimulai dalam keadaan yang disebut static state oleh beberapa teori, sebelum akhirnya meledak. Keadaan tenang, seperti nafas yang tertahan, sebelum dihembuskan. Seperti detik sebelum fajar, ketika malam paling gelap, namun cahaya sudah menanti di ufuk. Titik nol mewakili kesederhanaan tertinggi sebelum kompleksitas lahir. Dari yang sederhana, Allah ciptakan yang kompleks. Dari yang satu, Allah ciptakan yang banyak. Dari yang kecil, Allah ciptakan yang besar. Subhanallah, Maha Suci Allah, yang menciptakan dari tiada. Singularitas adalah titik di mana kepadatan menjadi tak terhingga dalam volume nol. Bayangkan sesuatu yang tidak memiliki ukuran, namun memiliki massa yang tak terbatas. Ini adalah paradoks yang hanya bisa ada dalam penciptaan Allah. Ukuran awal alam semesta diperkirakan setara dengan panjang Planck, yaitu 1,6 kali 10 pangkat minus 35 meter. Angka yang begitu kecil, sehingga bahkan atom terlihat raksasa di sampingnya. Panjang Planck adalah batas terkecil, di mana hukum fisika kita masih masuk akal. Di bawah ukuran ini, realitas menjadi kabur, dan hanya Allah yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di dalam singularitas,
Seluruh galaksi yang kita lihat hari ini, Bima Sakti dengan miliaran bintangnya, Andromeda dengan keindahannya, semua dimampatkan menjadi lebih kecil dari proton, lebih kecil dari apapun yang bisa kita bayangkan. Namun semua sudah ada di sana, dalam bentuk potensial, menunggu untuk dibuka, seperti bunga yang menunggu untuk mekar. Secara teoretis, singularitas tidak memiliki dimensi lebar, panjang, atau tinggi. Ia adalah titik matematis murni. Namun dari titik itulah, Allah bentangkan langit yang luas. Allah hamparkan bumi yang kokoh. Allah ciptakan segala sesuatu yang kita lihat. Fisika kuantum menunjukkan bahwa pada skala ini, realitas bersifat probabilistik, bukan pasti. Artinya, pada tingkat paling fundamental, alam semesta penuh dengan kemungkinan, dan Allah memilih kemungkinan mana yang akan terwujud sesuai dengan hikmahnya. Seluruh masa depan Anda, bumi tempat Anda berpijak, matahari yang menerangi hari, pernah menempati titik yang sama. Kita semua berasal dari titik yang sama. Kita semua adalah saudara, dalam arti yang paling harfiah. Atom-atom kita dulunya bersatu dalam titik nol sebelum Allah pisahkan dan bentuk menjadi ciptaan yang beragam. Singularitas adalah bukti bahwa sesuatu yang masif bisa lahir dari sesuatu yang hampir tidak ada. Allah tidak membutuhkan bahan. Allah tidak membutuhkan material. Allah menciptakan dari ketiadaan. Kun fayakun. Di titik ini, energi begitu padat, sehingga partikel belum bisa terbentuk. Yang ada hanyalah energi murni, bergetar dengan intensitas yang luar biasa, menunggu untuk mengkristal, menjadi materi, atas perintah Allah. Teori string berpendapat bahwa singularitas sebenarnya adalah kumpulan senar energi yang bergetar sangat kencang. Senar-senar mikroskopis yang getarannya menentukan jenis partikel apa yang akan terbentuk. Seperti senar gitar, yang getarannya menentukan nada. Jarak antara dua titik adalah nol. Segala sesuatu ada di mana-mana, dan tidak ada dimanapun pada saat bersamaan. Ini adalah misteri yang melampaui logika. Namun itulah keindahan penciptaan Allah. Tekanan di dalam titik ini tidak bisa dihitung dengan angka manusia. Tekanan yang begitu dahsyat, sehingga akan menghancurkan apapun. Namun tekanan itulah yang kemudian mendorong ekspansi, mendorong penciptaan, mendorong kelahiran alam semesta. Singularitas melengkungkan ruang waktu hingga mencapai titik patah. Ruang dan waktu ditekuk, dilipat, diregangkan, hingga hampir robek. Dan dari robekan itulah, alam semesta meledak keluar dalam ekspansi yang megah. Kita menyebutnya titik, tapi ia adalah segalanya. Semua yang ada, semua yang pernah ada, semua yang akan ada, berasal dari titik ini. Allah ciptakan segalanya dari satu titik untuk mengajarkan kita bahwa Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jika Anda berada di sana, Anda akan menjadi bagian dari satu kesatuan energi tunggal. Tidak ada pemisahan, tidak ada individualitas, hanya kesatuan. Kesatuan dalam ciptaan, kesatuan dalam energi, kesatuan dalam eksistensi. Objek ini adalah prototip dari apa yang sekarang kita temukan di pusat lubang hitam. Lubang hitam, monster kosmik yang melahap cahaya, memiliki singularitas di pusatnya. Sama seperti singularitas awal, namun lebih kecil, lebih terisolasi. Singularitas awal tidak memiliki warna, karena cahaya tidak bisa melarikan diri darinya. Tidak ada merah, tidak ada biru, tidak ada spektrum. Hanya kegelapan absolut. Namun kegelapan yang penuh dengan energi, penuh dengan potensi, penuh dengan kehendak Allah untuk menciptakan. Ia adalah benih kosmik yang mengandung instruksi untuk miliaran tahun evolusi. Seperti benih pohon oak yang kecil,
namun mengandung cetak biru untuk pohon raksasa yang akan tumbuh. Singularitas mengandung cetak biru untuk seluruh alam semesta. Ketidakteraturan kuantum di titik ini menyebabkan distribusi materi yang tidak rata di masa depan. Fluktuasi kecil, getaran halus, perbedaan temperatur yang sangat kecil. Inilah yang menjadi benih galaksi, benih gugus bintang, benih struktur kosmik yang kita lihat hari ini. Singularitas adalah batas terakhir pengetahuan manusia. Di sana, sains bertemu dengan misteri, matematika bertemu dengan keajaiban, logika bertemu dengan iman, dan kita menyadari bahwa pengetahuan kita sangatlah terbatas dibandingkan dengan ilmu Allah. Suhu alam semesta pada detik 10⁻⁻43 adalah sekitar 10⁻32 Kelvin. Angka yang begitu besar, sehingga otak kita tidak bisa membayangkannya. Suhu yang begitu panas, sehingga segala sesuatu meleleh, menguap, dan menjadi energi murni. Suhu ini disebut sebagai suhu Planck, suhu tertinggi yang dimungkinkan dalam fisika. Suhu yang tidak akan pernah tercapai lagi di alam semesta manapun, kecuali pada momen penciptaan oleh Allah yang Maha Pencipta. Pada suhu ini, bahkan partikel cahaya, foton, memiliki energi yang cukup untuk menciptakan lubang hitam kecil secara spontan. Energi begitu padat, sehingga gravitasi menjadi luar biasa kuat dan ruang waktu melengkung ekstrim. Panas ini bukan berasal dari api, seperti api yang kita kenal, melainkan dari tumbukan energi yang luar biasa padat. Energi yang saling berbenturan, saling bergesekan, menciptakan panas yang tak terbayangkan. Tidak ada material di alam semesta sekarang yang bisa menahan 1 triliun bagian dari panas ini. Bahkan berlian, material terkuat yang kita kenal, akan langsung menguap, menjadi gas, menjadi plasma, menjadi energi murni. Massa alam semesta saat itu stabil, namun volumenya yang kecil membuatnya sangat ekstrim. Seperti menekan seluruh samudra ke dalam satu tetes air. Tekanannya luar biasa, panasnya luar biasa. Namun Allah menjaga semuanya dalam kendalinya yang sempurna. Densitas alam semesta pada saat itu adalah 10⁻93 gram per sentimeter kubik. 1 sentimeter kubik, seukuran dadu kecil, akan memiliki massa yang lebih besar dari seluruh bumi. Kepadatan yang melampaui imajinasi. 1 sendok teh materi pada kepadatan itu akan lebih berat dari seluruh galaksi Bima Sakti, dengan semua bintangnya, dengan semua planetnya, dengan semua lubang hitamnya. Semuanya lebih ringan dari 1 sendok teh materi primordial. Subhanallah, betapa dahsyatnya ciptaan Allah. Energi ini kemudian mendingin saat alam semesta mengembang, mirip dengan gas yang mendingin saat keluar dari kaleng aerosol. Saat ruang mengembang, energi menyebar dan temperatur turun. Pendinginan yang perlahan, namun pasti. Pendinginan inilah yang memungkinkan partikel pertama untuk mengental dari energi murni. Seperti uap air yang mengembun menjadi tetes, energi mengembun menjadi partikel. Persamaan E sama dengan mc². Persamaan Einstein yang terkenal adalah kunci bagaimana energi panas ini berubah menjadi massa, menjadi benda, menjadi materi. Energi dan massa adalah dua sisi dari koin yang sama. Allah ciptakan hukum ini agar energi bisa menjadi materi dan materi bisa menjadi energi. Keadaan ini disebut sebagai quark gluon plasma, subenergi yang sangat cair namun panas. Quark dan gluon, partikel fundamental, berenang bebas dalam lautan energi, belum terikat, belum membentuk proton dan neutron. Gaya gesek antar energi di titik ini menciptakan tekanan luar yang memicu ekspansi. Ekspansi yang dahsyat, ekspansi yang cepat, ekspansi yang tidak terbendung. Ini adalah momen inflasi kosmik, ketika alam semesta mengembang lebih cepat dari kecepatan cahaya. Panas ini begitu merata,
sehingga seluruh bagian alam semesta memiliki suhu yang hampir sama. Kemeraan yang sempurna, keseragaman yang luar biasa. Namun ada fluktuasi kecil, perbedaan suhu yang sangat kecil, dan perbedaan kecil inilah yang akan menjadi benih galaksi. Tanpa panas ekstrim ini, atom tidak akan pernah bisa terbentuk di masa depan. Atom membutuhkan energi tinggi untuk menyatukan partikel-partikel subatomik. Tanpa fase panas ini, alam semesta akan tetap menjadi subenergi, tanpa struktur, tanpa bentuk, tanpa kehidupan. Radiasi yang tersisa dari panas ini masih bisa kita deteksi hari ini sebagai cosmic microwave background. Radiasi yang sangat lemah, sangat dingin, namun masih ada. Seperti abu dari api yang sudah lama padam, radiasi ini adalah abu dari api penciptaan. Suhu Planck adalah titik di mana gravitasi menjadi sama kuatnya dengan gaya nuklir. Pada suhu ini, semua gaya fundamental bergabung menjadi satu. Kesatuan gaya, kesatuan energi, kesatuan ciptaan. Alam semesta pada saat itu adalah objek paling terang yang pernah ada, namun tidak ada yang bisa melihatnya. Cahaya yang begitu intens, sehingga akan membutakan apapun. Namun tidak ada mata untuk melihat, tidak ada pengamat, hanya Allah yang maha melihat, yang maha mengetahui. Fluktuasi suhu yang sangat kecil, 0,0001% di fase ini, menentukan di mana galaksi akan lahir nantinya. Perbedaan sekecil itu, amplifikasinya luar biasa, hingga menjadi perbedaan antara ruang kosong dan gugus galaksi raksasa. Masa tak terhingga ini menunjukkan bahwa alam semesta adalah sistem yang tertutup. Tidak ada yang keluar, tidak ada yang masuk. Semua yang ada, semua yang akan ada, sudah terkandung sejak awal dalam rencana Allah yang sempurna. Pada titik nol, 4 gaya fundamental: gravitasi, elektromagnetik, nuklir kuat, dan nuklir lemah menyatu menjadi satu superforce. Satu gaya tunggal yang mengatur segalanya. Kesatuan yang sempurna sebelum terpisah menjadi 4. Era Planck adalah nama periode waktu dari detik 0 hingga 10⁻⁴ detik. Periode yang sangat singkat, namun sangat penting. Periode ketika hukum fisika baru mulai terbentuk. Gravitasi adalah gaya pertama yang memisahkan diri dari superforce. Seperti tetes air yang jatuh dari awan, gravitasi memisahkan diri dan mulai mengatur gerak benda-benda. Pemisahan gaya ini mirip dengan bagaimana air membeku menjadi es, sebuah transisi fase. Perubahan dari satu keadaan ke keadaan lain. Perubahan yang dipicu oleh pendinginan, oleh ekspansi, oleh kehendak Allah. Gaya nuklir kuat memisahkan diri berikutnya, memicu fenomena yang disebut inflasi kosmik. Ekspansi yang luar biasa cepat, dalam waktu yang luar biasa singkat. Alam semesta mengembang dari ukuran lebih kecil dari atom menjadi ukuran jeruk bali dalam sekejap mata. Tanpa pemisahan gaya ini, atom tidak akan memiliki struktur. Inti atom akan tercerai-berai. Proton dan neutron tidak akan bisa bersatu. Elektron tidak akan bisa mengorbit. Dan tanpa atom, tidak akan ada bintang, tidak akan ada planet, tidak akan ada kehidupan, tidak akan ada kita. Hukum fisika yang kita pelajari di sekolah, seperti hukum Newton, belum berlaku di titik nol. Hukum-hukum itu baru berlaku setelah alam semesta mendingin, setelah partikel terbentuk, setelah ruang mengembang. Alam semesta saat itu diatur sepenuhnya oleh mekanika kuantum. Dunia yang aneh, di mana partikel bisa ada di 2 tempat sekaligus, di mana efek bisa mendahului sebab, di mana probabilitas, bukan kepastian, yang memerintah. Simetri sempurna terjadi di titik nol. Semua partikel memiliki massa nol. Tidak ada yang lebih berat, tidak ada yang lebih ringan. Semua sama, semua setara.
Kesetaraan sempurna sebelum diferensiasi, sebelum keberagaman. Mekanisme Higgs belum aktif, sehingga partikel belum memiliki beban, belum memiliki massa. Mereka adalah energi murni yang bergerak dengan kecepatan cahaya, tanpa hambatan, tanpa berat. Logika sebab akibat, kausalitas, mungkin bekerja secara berbeda pada skala waktu ini. Mungkin efek bisa terjadi sebelum sebab. Mungkin waktu mengalir mundur, atau tidak mengalir sama sekali. Ini adalah wilayah di mana logika manusia mencapai batasnya. Konstanta alam, seperti kecepatan cahaya, terkunci pada nilai-nilainya. Saat fase ini berakhir, nilai-nilai yang kita ukur hari ini ditentukan pada detik-detik pertama penciptaan alam semesta. Allah yang menentukan berapa cepat cahaya harus bergerak, berapa kuat gravitasi harus menarik, berapa besar muatan elektron. Semua konstanta ini disetel dengan presisi yang luar biasa. Sedikit saja berbeda, alam semesta tidak akan bisa mendukung kehidupan. Jika gaya gravitasi sedikit saja lebih kuat saat itu, alam semesta akan langsung runtuh kembali, meledak, lalu langsung menciut dan hancur. Tidak pernah memberikan waktu bagi bintang untuk terbentuk, bagi kehidupan untuk muncul. Jika gaya nuklir sedikit lebih lemah, bintang-bintang tidak akan pernah bersinar. Fusi nuklir tidak akan terjadi, dan bintang akan tetap gelap, dingin, mati. Tanpa bintang, tidak ada cahaya, tidak ada kehangatan, tidak ada unsur berat, tidak ada kehidupan. Penyatuan gaya ini disebut sebagai Grand Unified Theory oleh para fisikawan. Teori yang mencoba menjelaskan bagaimana semua gaya sebenarnya adalah satu. Pencarian untuk memahami kesatuan di balik keberagaman, kesederhanaan di balik kompleksitas. Alam semesta mengalami supercooling sesaat sebelum ledakan inflasi dimulai. Pendinginan yang sangat cepat yang membuat alam semesta berada dalam keadaan metastabil, seperti air yang didinginkan di bawah titik beku, namun belum membeku, menunggu kristal pertama untuk memicu pembekuan. Medan energi yang memicu ekspansi ini disebut sebagai inflaton field, medan yang mengisi seluruh ruang, medan yang memiliki energi, dan energi ini mendorong ruang untuk mengembang dengan kecepatan luar biasa. Hukum termodinamika mulai mengambil peran tepat setelah titik nol. Hukum yang menyatakan bahwa energi tidak bisa diciptakan atau dihancurkan, hanya berubah bentuk. Hukum yang menyatakan bahwa entropi, kekacauan, selalu meningkat. Ruang waktu mungkin memiliki lebih dari 4 dimensi, seperti 10 atau 11 dimensi pada saat awal ini. Dimensi tambahan yang tidak kita lihat sekarang mungkin masih terbuka saat itu. Dimensi tambahan tersebut mungkin tergulung menjadi sangat kecil sehingga kita tidak melihatnya sekarang. Seperti selang taman yang dari jauh terlihat seperti garis, namun jika dilihat dekat, memiliki dimensi melingkar, dimensi ekstra alam semesta, tergulung dalam skala Planck. Alam semesta dimulai pada kondisi entropi terendah, artinya tingkat keteraturan tertinggi, keteraturan sempurna, semua partikel tersusun rapi, semua energi terdistribusi merata, tidak ada kekacauan, tidak ada ketidakteraturan. Entropi adalah ukuran kekacauan. Alam semesta cenderung menjadi lebih kacau seiring waktu. Dari keteraturan menuju kekacauan, dari kesederhanaan menuju kompleksitas. Ini adalah hukum alam yang Allah tetapkan. Karena dimulai dari keteraturan sempurna, waktu hanya bisa mengalir ke satu arah, maju. Ini yang disebut arrow of time, panah waktu. Waktu memiliki arah dari masa lalu ke masa depan, karena entropi selalu meningkat. Titik nol adalah satu-satunya saat
di mana alam semesta benar-benar rapi. Setelah itu, kekacauan mulai masuk. Galaksi terbentuk, bintang lahir dan mati, planet bertabrakan. Keteraturan sempurna perlahan menjadi kompleksitas yang indah. Informasi tentang seluruh masa depan alam semesta, secara teoretis, sudah terkandung dalam kondisi awal ini, seperti DNA yang mengandung cetak biru. untuk seluruh organisme. Kondisi awal alam semesta mengandung cetak biru untuk miliaran tahun evolusi kosmik. Paradoks informasi. Apakah data tentang apa yang terjadi di titik nol masih tersimpan di suatu tempat di alam semesta sekarang? Atau sudah hilang, tertelan oleh lubang hitam, terhapus oleh ekspansi? Para fisikawan masih memperdebatkan. Namun mungkin, informasi itu masih ada, tersembunyi dalam struktur ruang waktu. Waktu mungkin bersifat imajiner. Waktu imajiner, pada kondisi awal, sebuah konsep matematis untuk menghindari awal yang tajam. Waktu yang tidak real dalam pengertian biasa, namun tetap valid dalam persamaan matematis. Alam semesta tidak butuh pemicu eksternal. Fluktuasi kuantum cukup untuk memulai segalanya. Fluktuasi acak dalam kuantum vakum bisa menciptakan pasangan partikel dan antipartikel. Dan dalam kondisi yang tepat, fluktuasi ini bisa memicu kelahiran alam semesta. Allah menggunakan mekanisme ini sebagai caranya untuk menciptakan dari ketiadaan. Kondisi titik nol sangat tidak stabil, seperti pensil yang berdiri tepat di ujungnya. Keseimbangan yang rapuh, yang tidak bisa bertahan. Pensil harus jatuh. Titik nol harus meledak. Ketidakstabilan adalah bagian dari desain. Ketidakstabilan inilah yang memaksa alam semesta untuk mengembang dan berubah. Tanpa ketidakstabilan, alam semesta akan tetap diam, beku dalam kesempurnaan sterilnya. Namun Allah kehendaki agar alam semesta dinamis, hidup, berkembang. Energi total alam semesta mungkin sebenarnya adalah nol. Energi positif materi diseimbangkan oleh energi negatif gravitasi. Seperti rekening bank kosmik yang saldonya nol, namun memiliki transaksi yang tak terhingga. Jika energi total adalah nol, maka alam semesta bisa muncul dari ketiadaan tanpa melanggar hukum kekekalan energi. Allah menciptakan, namun dengan cara yang tetap konsisten, dengan hukum-hukum yang Dia sendiri tetapkan. Kita semua adalah anak dari fluktuasi acak di titik nol. Getaran kecil, ketidakpastian kuantum, itulah asal-usul kita. Namun di balik keacakan itu, ada kehendak Allah yang mengarahkan, yang memilih, yang menciptakan. Waktu pada saat itu mungkin berdetak sangat lambat atau sangat cepat, tergantung dari perspektif mana kita melihatnya. Waktu adalah relatif. Bagi pengamat di dalam, waktu mungkin terasa normal. Namun bagi pengamat dari luar, jika ada, waktu mungkin tampak berhenti atau berlari sangat cepat. Tidak ada atom hidrogen tunggal pun yang ada saat itu. Yang ada hanyalah kemungkinan akan adanya hidrogen. Potensialitas, bukan aktualitas. Hidrogen, unsur paling sederhana, unsur paling melimpah di alam semesta, belum terwujud, masih menunggu dalam bentuk energi untuk mengkristal. Struktur makro alam semesta sekarang, seperti filamen galaksi, jejaring kosmik yang membentang miliaran tahun cahaya, adalah cerminan dari getaran kecil di titik nol. Pola yang kita lihat di skala raksasa adalah amplifikasi dari pola di skala terkecil, seperti fraktal yang mengulangi polanya di setiap skala. Memahami titik nol berarti memahami asal-usul kesadaran kita sendiri. Atom-atom yang menyusun otak kita berasal dari titik nol. Energi yang mengalir dalam neuron kita berasal dari titik nol. Kesadaran yang merenungkan asal-usulnya adalah bagian dari alam semesta yang sadar akan dirinya sendiri. Titik nol adalah momen paling sepi, namun paling penting dalam sejarah. Keheningan sebelum simfoni,
kegelapan sebelum fajar, ketiadaan sebelum keberadaan. Dan dari keheningan itu, Allah berfirman, "Kun, jadilah." Dari satu titik yang tidak terlihat ini, miliaran galaksi lahir, triliunan bintang menyala, kehidupan muncul, kesadaran berkembang, dan semua itu untuk menceritakan kisah kebesaran Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dengan bermain-main. Kami tidak menciptakannya, melainkan dengan hak. Setiap partikel, setiap atom, setiap galaksi memiliki tujuan. Semuanya diciptakan dengan hikmah, dengan rencana, dengan maksud. Tidak ada yang sia-sia dalam ciptaan Allah. Dari titik nol, Allah ajarkan kita tentang kesatuan, bahwa meskipun kita terlihat terpisah, berbeda, beragam, pada dasarnya kita semua berasal dari sumber yang sama. Kita semua adalah bagian dari satu penciptaan, satu rencana, satu kehendak. Allah yang Maha Esa. Dari titik nol, Allah ajarkan kita tentang kerendahan hati, bahwa semua kebesaran kita, semua pencapaian kita, semua yang kita banggakan, berasal dari titik yang lebih kecil dari atom. Kita tidak lebih dari getaran energi yang Allah wujudkan. Dari titik nol, Allah ajarkan kita tentang ketergantungan, bahwa kita tidak bisa ada dengan sendirinya. Kita butuh hukum fisika untuk berfungsi. Kita butuh atom untuk menyusun tubuh. Kita butuh bintang untuk menciptakan unsur. Dan semua itu, kita butuh Allah untuk menciptakan semuanya. Dan dari titik nol, Allah ajarkan kita tentang harapan, bahwa dari ketiadaan bisa lahir keberadaan. Dari kegelapan bisa lahir cahaya. Dari keheningan bisa lahir simfoni. Dari ketiadaan, Allah ciptakan segala sesuatu. Maka tidak ada situasi yang terlalu gelap, tidak ada masalah yang terlalu besar, tidak ada keputusasaan yang terlalu dalam untuk Allah atasi. Jika Allah bisa menciptakan alam semesta dari titik nol, maka Allah bisa menciptakan jalan keluar dari kesulitan kita. Allah bisa menciptakan harapan dari keputusasaan kita. Allah bisa menciptakan cahaya dari kegelapan kita. Kun fayakun, jadilah, maka jadilah. Sekarang, mari kita kembali ke malam ini, ke tempat tidur kita, ke keheningan kamar kita. Rasakan tubuh Anda yang lelah, tenggelam dalam kasur. Rasakan kehangatan selimut yang membungkus Anda dengan lembut. Dengarkan keheningan malam, keheningan yang mengingatkan kita pada keheningan titik nol. Keheningan yang penuh potensi, penuh kedamaian, penuh janji. Setiap malam, ketika kita tidur, kita mengalami kematian kecil. Jiwa kita diangkat untuk sementara dari tubuh ini. Allah memegang jiwa, helpika matinya, dan jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Tidur adalah pengingat bahwa hidup kita ada di tangan Allah. Setiap pagi kita bangun adalah kelahiran kembali, adalah Big Bang kecil dalam kehidupan pribadi kita. Allah mengembalikan jiwa kita, memberi kita kesempatan baru, hari baru, untuk berbuat baik. Dari kegelapan malam, kita dilahirkan kembali ke cahaya pagi. Siklus yang berulang, seperti siklus kosmik, kelahiran, kematian, kelahiran kembali. Malam ini, saat Anda menutup mata, ingatlah titik nol. Ingatlah bahwa Anda adalah bagian dari cerita yang dimulai miliaran tahun yang lalu, dari titik yang lebih kecil dari atom. Ingatlah bahwa atom-atom di tubuh Anda pernah menyatu dalam titik nol sebelum Allah pisahkan dan bentuk menjadi bintang, planet, dan akhirnya Anda. Ingatlah bahwa energi yang mengalir dalam diri Anda adalah energi yang sama, yang meledak dari titik nol. Energi primordial yang Allah ciptakan di awal waktu. Ingatlah bahwa kesadaran Anda, pikiran Anda, jiwa Anda adalah bagian dari alam semesta
yang sadar akan dirinya sendiri. Alam semesta yang merenungkan dari mana ia berasal dan menemukan jawaban dalam kebesaran Allah. Biarkan pikiran tentang titik nol membawa Anda ke dalam tidur yang dalam, tidur yang tenang, tidur yang damai. Biarkan keheningan malam menyelimuti Anda, seperti keheningan titik nol menyelimuti alam semesta sebelum penciptaan. Biarkan kegelapan kamar menjadi seperti kegelapan primordial, namun kegelapan yang aman, kegelapan yang nyaman, kegelapan yang penuh janji akan cahaya pagi. Rasakan kehangatan tubuh Anda, kehangatan yang berasal dari energi yang sama yang menghangatkan titik nol miliaran tahun yang lalu. Kehangatan ciptaan, kehangatan kehidupan, kehangatan rahmat Allah. Dengarkan detak jantung Anda yang perlahan, yang teratur, seperti detak waktu kosmik yang Allah tetapkan sejak titik nol. Irama yang membawa Anda dari satu momen ke momen berikutnya, dari satu napas ke napas berikutnya. Rasakan napas Anda yang masuk dan keluar dengan lembut, dengan teratur, seperti alam semesta yang mengembang dan mungkin suatu hari akan mengerut kembali. Napas kehidupan yang Allah tiupkan ke dalam diri kita. Tutup mata Anda dan bayangkan. Bayangkan kegelapan yang sempurna, kegelapan sebelum penciptaan, kegelapan yang penuh potensi. Lalu bayangkan satu titik cahaya Kecil. Titik yang begitu kecil, sehingga hampir tidak terlihat. Namun dari titik kecil itu, cahaya mulai memancar. Perlahan, cahaya mengembang, menjadi lebih terang, lebih besar, mengisi kegelapan, dengan kehangatan, dengan keindahan. Itulah gambaran dari titik nol. Dari titik kecil itu, seluruh alam semesta lahir. Dari titik kecil itu, Anda lahir. Dan sekarang, biarkan cahaya itu perlahan meredup. Biarkan kegelapan yang nyaman kembali menyelimuti Anda. Kegelapan tidur, kegelapan istirahat, kegelapan pemulihan. Tidak ada yang perlu Anda pikirkan, tidak ada yang perlu Anda kerjakan, tidak ada yang perlu Anda khawatirkan. Semua sudah dalam rencana Allah. Seperti titik nol yang tidak perlu tahu akan menjadi apa ia nantinya, namun tetap meledak dengan sempurna, menciptakan alam semesta yang indah. Anda juga tidak perlu tahu semua yang akan terjadi di masa depan. Cukup percaya bahwa Allah yang menciptakan Anda dari titik nol akan menjaga Anda, membimbing Anda, membawa Anda ke tujuan yang baik. Serahkan semua kekhawatiran Anda kepada Allah. Serahkan semua pikiran Anda kepadanya. Serahkan diri Anda sepenuhnya dalam lindungannya. Seperti alam semesta yang sepenuhnya tunduk pada hukum yang Allah tetapkan sejak titik nol, tunduk pula kita pada kehendaknya yang sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita, Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Setiap malam, kita mati sementara dalam tidur. Dan setiap pagi, Allah hidupkan kembali. Dengan namanya, kita tidur. Dengan rahmatnya, kita bangun. Allah yang menciptakan titik nol. Allah yang meledakkan alam semesta. Allah yang membentuk galaksi. Allah yang menyalakan bintang. Allah yang menciptakan bumi. Allah yang menciptakan kehidupan. Allah yang menciptakan Anda adalah Allah yang sama yang menjaga Anda malam ini. Allah yang sama yang akan membangunkan Anda besok. Allah yang sama yang akan menyertai Anda selamanya. Maka tidurlah dengan tenang, tidurlah dengan damai, tidurlah dengan yakin bahwa Anda dalam lindungan Allah yang Maha Pencipta, yang Maha Pemelihara, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dari titik nol, kita lahir, ke Allah kita kembali, dan di antara keduanya, kita menjalani hidup ini
sebagai amanah, sebagai ujian, sebagai kesempatan untuk mengenalnya, untuk mencintainya, untuk beribadah kepadanya. Subhanallah, Maha Suci Allah yang menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kita kesempatan untuk merenungkan kebesarannya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, lebih besar dari titik nol, lebih besar dari alam semesta, lebih besar dari segala sesuatu yang bisa kita bayangkan. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dia yang Maha Esa, yang menciptakan dari tiada, yang menghidupkan dan mematikan, yang kepadanya kita semua akan kembali. Selamat malam, semoga Allah memberikan Anda tidur yang berkah, mimpi yang indah, dan pagi yang penuh cahaya. Selamat beristirahat dalam pelukan rahmat-Nya. Selamat terlelap dalam lindungannya. Dan semoga ketika Anda bangun nanti, Anda bangun sebagai pribadi yang baru, seperti alam semesta yang baru, yang lahir dari titik nol setiap pagi. Semoga kedamaian, rahmat, dan berkah Allah senantiasa menyertai Anda di malam ini dan selamanya. Amin. Solawat dan salam bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagi keluarganya dan para sahabatnya, serta seluruh umat muslim hingga akhir zaman. Sampai jumpa di narasi lelap berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.